pembelajaran 6 atau part ke-6, yaitu peran public relation dalam mengatasi krisis dan penurunan reputasi. Di sini ada sedikit peta konsep di dalam mengatasi krisis dan penurunan reputasi. Mengatasi krisis dan reputasi itu ada beberapa konsep. Yang pertama, mengatasi krisis dan penurunan reputasi, ke bawah ada krisis, terus penurunan reputasi, variabel reputasi dan krisis cluster, manajemen krisis, identifikasi publik, dan analisis psikografis. Public relation sangat penting dalam upaya tidak hanya mengatasi krisis, namun dampak yang ditimbulkan bagi organisasi. Krisis yang menimpa organisasi umum berdampak pada penurunan reputasi. Reputasi organisasi yang dibangun bertahun-tahun seketika dapat hancur bila krisis yang menimpanya tidak segera ditangani dengan baik dan tuntas. Ada beberapa prompt dalam Kotlib dan Ketes Elvis Public Relation menyebutkan public relation pada sebuah organisasi mempunyai 4 peran, yakni yang pertama teknisi komunikasi, yang kedua penasehat ahli, yang ketiga fasilitator komunikasi, yang keempat adalah fasilitator pemecah masalah. Poin A, key point manajemen krisis. Ini adalah poin dari manajemen krisis. Fenomena belakangan ini yang menyoroti beragam krisis yang menimpa sebuah organisasi atau perusahaan atau lembaga maupun individu, seperti selebritis maupun tokoh politik, tokoh masyarakat, memperlihatkan bahwa krisis bisa menimpa siapa saja. Budaya cancel culture menjadi sebuah saksi sosial yang tidak tertulis namun berlaku di masyarakat, penurunan reputasi dan pemboikotan terhadap produk maupun lainnya tentunya. Nah, menurut Putri Trulin dalam Wijajanto 2013, rencana krisis memiliki beberapa pertanyaan kunci, yakni siapa saja yang terlihat dalam mengatasi krisis dan informasi diterapkan, berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan, terus siapa yang menjadi juru bicara. Terus yang poin B, identifikasi publik. Identifikasi publik manajemen krisis mengacu pada tindakan mengenali dan memahami pihak-pihak yang berkepentingan, juga masyarakat luas atau publik yang mungkin saja terpengaruh oleh krisis tersebut. Manajemen krisis atau rencana krisis akan selalu menempatkan identifikasi publik sebagai langkah penting bagi organisasi dalam hal sebagai berikut. Yang pertama ada mengidentifikasi pemangku kepentingan yang utama. Yang kedua ada mengukur dampak potensi di mana petugas public relation. Yang ketiga membuat rencana komunikasi yang tepat sasaran. Yang keempat adalah mengumpulkan dukungan. Yang kelima adalah mengelola kegiatan publik. Poin C, analisis psikografis. Dalam manajemen krisis, analisis psikografis adalah upaya untuk memahami secara mendalam terkait perilaku, sikap, nilai, dan motivasi psikologis dari berbagai kelompok publik yang terlibat atau terpengaruh oleh keadaan krisis tertentu. Kegiatan ini berfokus pada segmen-segmen populasi yang memiliki karakteristik psikologis yang sama atau serupa. Dengan demikian, organisasi dapat dengan mudah untuk merencanakan tanggapan yang lebih efektif dan efisien. Poin yang D adalah variabel reputasi dan krisis kultur. Dua konsep yang tidak kalah pentingnya dalam manajemen krisis adalah variabel reputasi dan krisis kultur. Keduanya membantu organisasi memahami dan beraksi secara lebih efektif terhadap situasi darurat atau kritis. Itu mungkin sedikit pembahasan tentang penanganan manajemen krisis di public relation.